Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan nasional Indonesia yang kedua. Dikatakan sebagai negara nasional Indonesia yang kedua karena kerajaan Majapahit yang bercorak agama Hindu itu mampu mempersatukan seluruh Nusantara di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Nusantara bahkan sampai ke Asia Tenggara seperti Malaya atau Malaysia, Tumasik atau Singapura, Kamboja, Indochina, bahkan Filipina. Mahapati Gajah Mada dengan sumpah palapanya berhasil mempersatukan seluruh Nusantara. Bahkan kerajaan Majapahit bukan hanya terkenal di Asia, tapi juga terkenal sampai ke dunia. Bahkan tanpa disadari, kerajaan Majapahit merupakan negara kerajaan yang termaju di benua Asia setelah Kekaisaran Mongol. Itu pun hanya beda tipis. Seandainya Indonesia saat ini sebagai negara termaju kedua di benua Asia, alangkah bangga dan bahagianya hati saya. Mungkin semua rakyat Indonesia juga bangga kalau Indonesia terkaya kedua di benua Asia. Tapi kenyataannya saat ini tak seindah yang kita bayangkan. Jangankan nomor 2 terkaya di benua Asia, di Asia Tenggara saja kita masih kalah dengan Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Bahkan Filipina dan Vietnam ingin menyusul kita dalam soal kemajuan. Kita sangat bangga dengan kerajaan Majapahit yang pernah jaya di abad ke-14 lalu. Bahkan di dunia mendapat urutan kelima negara termaju. Tapi saat ini tinggal kenangan. Awal mula kerajaan Majapahit ketika Raden Wijaya berhasil mengalahkan tentara Mongol pimpinan Kublai Khan ketika mereka hendak pulang ke negerinya, di mana kedatangan Kaisar Mongol itu datang ke Nusantara ingin menghukum Kertanegara Raja Singosari yang telah menghina utusan Kaisar Mongol yang bernama Mengki. Tapi kedatangan tentara Mongol itu hanya sia-sia karena orang yang dicari telah tewas dibunuh oleh Jayakatwang. Selanjutnya Jayakatwang ini tewas dibunuh oleh tentara Mongol. Di saat tentara Mongol itu hendak pulang ke negeri Cina, disitulah Raden Wijaya dan pasukannya menyerang dengan tiba-tiba pasukan Mongol itu. Dengan serangan secara tiba-tiba membuat mereka menjadi kalang kabut. Sebagian tewas dan sebagian lagi melarikan diri. Perlu diketahui, Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara, raja terakhir dari kerajaan Singosari. Di saat situasi mulai aman, Raden Wijaya melanjutkan perjalanannya meninggalkan kerajaan Singosari yang sudah tamat riwayatnya di tahun 1292. Selanjutnya di daerah Mojokerto, Jawa Timur, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru yang bernama Majapahit yang didirikan tahun 1293. Dan Raden Wijaya pun diangkat menjadi raja pertama di kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana dan memerintah tahun 1293 hingga tahun 1309. Masa pemerintahannya biasa-biasa saja, walaupun ada rintangan tapi masih bisa dihadapi. Kemudian tahun 1309 Raden Wijaya wafat dan digantikan oleh anaknya Jayanegara yang memerintah di kerajaan Majapahit tahun 1309 hingga tahun 1328. Jayanegara adalah seorang raja yang lemah dan tidak tegas sehingga banyak pemberontakan yang terjadi di kerajaan Majapahit. Pemberontakan yang terjadi diantaranya pemberontakan Kuti, Ranggalawe, Sadeng, Nambi, dan sebagainya, membuat kerajaan Majapahit mengalami guncangan. Dari pemberontakan itu, pemberontakan Kutilah yang sangat berbahaya karena mampu menguasai istana raja. Bahkan Jayanegara mengungsi ke desa Bedander. Tapi untunglah muncul sosok penyelamat yang hebat yang bernama Gajah Mada. Melalui pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada, pemberontakan Kuti dapat ditumpas dan pimpinannya berhasil dibunuh oleh Gajah Mada. Sejak saat itulah nama Gajah Mada sudah mulai terkenal di kerajaan Majapahit.
semua pemberontakan yang ada pada kepemimpinan Raja Jayanegara berhasil ditumpasnya. Kalau tidak ada Gajah Mada, mungkin kerajaan Majapahit sudah hancur. Apalagi dipimpin oleh Jayanegara yang lemah dalam pemerintahan. Tahun 1328, Jayanegara wafat. Selanjutnya ia digantikan oleh sepupunya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi menjadi raja di kerajaan Majapahit pada tahun 1328 hingga tahun 1350. Pemerintahannya juga banyak diwarnai pemberontakan. Namun semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh Gajah Mada karena jasanya yang begitu besar bagi kerajaan Majapahit, sehingga Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati di kerajaan Majapahit. Sebelum diangkat menjadi Mahapati, terlebih dahulu Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa pada tahun 1331. Sumpah Palapa itu sangat ampuh untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Di tahun 1350, Tribuana Tunggadewi menyerahkan pimpinan kerajaan kepada anaknya bernama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk inilah selanjutnya menjadi raja di kerajaan Majapahit. Beliau memimpin tahun 1350 hingga tahun 1389. Raja Hayam Wuruk seorang raja yang tegas, adil dan bijaksana. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan dan berhasil menjadi negara kelima termaju di dunia pada waktu itu. Dalam bidang apapun, kerajaan Majapahit hebat, ekonominya maju, sehingga rakyatnya sejahtera. Bidang kelautan mantap, bidang pertanian oke, bidang pertahanan sangat membanggakan. Karena majunya kerajaan Majapahit, sehingga dikagumi oleh dunia, terutama di kerajaan-kerajaan Eropa maupun di Amerika. Akan tetapi, setelah Gajah Mada wafat tahun 1364 dan Raja Hayam Wuruk wafat tahun 1389, kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Apalagi setelah pengganti Hayam Wuruk kurang tegas memimpin. Pengganti Hayam Wuruk adalah menantunya yang bernama Wikramawardhana. Wikramawardhana memimpin tahun 1389 hingga tahun 1429. Wikramawardhana kurang tegas memimpin, mengakibatkan terjadinya perang Patekrek atau perang saudara yang terjadi pada tahun 1401 hingga 1406. Terjadinya perang saudara ini jelas sangat merugikan kerajaan Majapahit, menyebabkan kerajaan Majapahit mengalami perpecahan. Apalagi setelah kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya, satu persatu daerahnya lepas sehingga wilayahnya semakin kecil karena berhasil dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lain. Tahun 1478, kerajaan Majapahit ini sudah tidak berdaya karena sudah dikuasai oleh Raden Patah, pendiri kerajaan Demak. Akhirnya kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 tamat riwayatnya tahun 1527 setelah ditaklukkan oleh Sultan Trengganu dari kerajaan Demak. Walaupun kerajaan Majapahit sudah tiada, namun kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga karena kerajaan Majapahit mampu menjadi negara yang maju di Asia dan mampu mempersatukan seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit di abad ke-14 ini, ke-14 masa lalu, sangat sulit sekali terulang di zaman saat ini. Walaupun demikian, kita berusaha untuk mewujudkan kembali kejayaan kerajaan Majapahit itu.